Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita langsung ke analisis dulu. Nanti kita akan lanjut di materi teknikal. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ya silakan diamati dulu. Nanti selanjutnya kita akan membahas materi teknikal sesudah review, sesudah melakukan analisis pada malam hari ini. Kita awali dari analisis yang ada di XAU atau emas, atau mungkin kita lihat di euro dulu ya. Kita lihat di euro dulu. Perhatikan di euro cara analisis yang pertama ketika kita di pagi hari, apakah marketnya mau bergerak naik atau turun, kita bisa menentukan probabilitasnya, kita bisa menentukan potensi-potensi yang ada di sana dengan cara satu, melihat kondisi terkini dari candle yang terbentuk. Biasakan bangun pagi jam 7 jam 8 sehingga pergerakan masih belum terlalu signifikan, masih 1-2 candle terbentuk. Kemudian perhatikan arah yang terakhir dari runningnya. Running itu sekarang yang berada terakhir ya, candle terakhir itu namanya running, yang belum selesai itu namanya running. Kemudian kita perhatikan di candle sebelumnya yang cenderung kemana, yang sebelumnya ini bergerak ke atas ya, dominan oleh struktur candle warna hijau, sehingga potensi untuk bergerak naik akan jauh lebih kuat ya. Kemudian di sebelah sisi yang kiri, cari yang di situ banyak ditolak, cari yang di situ membentuk garis horizontal, sehingga di situ akan muncul garis horizontal yang ada di sana. Anggap saja ini adalah sebagai level di atas atau resisten yang paling dekat. Kemudian di sisi bawah kita perhatikan ada banyak penolakan, ada sumbu-sumbu di sana. Kita buat ini adalah level yang di bawah, sehingga nanti di atasnya itu kita bisa tentukan buy stopnya, di bawahnya bisa kita tentukan sell stopnya, atau kita tunggu hingga melewati level itu. Di atas kita ambil posisi buy, di bawah kita ambil posisi sell ya. Kira-kira seperti itu kalau kita mau manfaatkan peluang di pagi hari. Nanti selanjutnya kita lihat kalau dia naik sejauh mana, kalau dia turun sejauh mana, kita lihat dari levelnya. Perhatikan ketika dia bergerak, ini bergerak, dia mendekati levelnya, kemudian naik turunnya sekitar itu. Nah, kemudian mulai breakout di sana, mulai melewati levelnya, mulai breakout, artinya mulai breakout. Jadi kita fokus yang pertama tadi, arahnya menuju ke atas, kita fokus di atas dengan tetap menjaga kehati-hatian. Kita lihat levelnya tadi, kemudian kita tentukan buy setelah melewati level ini, atau bisa buy stop di sini. Kemudian yang bawah kita gunakan sell stop ya, atau kita antisipasi dengan sell. Kalau sudah terjadi buy-nya sudah tersangkut dan sudah profit ya, kita exit. Targetnya di euro ini 50 hingga 80 pip, sehingga kalau misalkan entry-nya di sini naik ya sekitar 100 lebih, ini sudah lebih dari cukup untuk kita exit. Jangan terlalu tinggi target yang kita ambil untuk di euro. Ambil antara 50 hingga 80 ya ketika marketnya kecil. Ketika marketnya panjang, volumenya panjang-panjang, kita bisa buat 60 hingga 100 pip. Kemudian perhatikan ketika dia mulai bergerak naik. Nah, ketika bergerak naik, maka level yang terdekat nanti kita bisa gunakan yang di atas sebagai area levelnya. Sekarang yang di atas jadi area levelnya. Untuk menguji nanti kalau dia turun, maka kita uji di level ini, sehingga di bawah kita hapus dulu. Kemudian pergerakan selanjutnya ke atas, kita lihat sebelah kiri ya, adakah nanti level di sebelah kiri. Ternyata di sini ada levelnya, sehingga di level ini kalau kita lihat sudah breakout, maka level selanjutnya ya kita bisa tentukan yang di sini, atau kita tentukan langsung yang dia di atas ini. Ini adalah levelnya. Kemudian kalau dia breakout di levelnya, berarti masih berpeluang lanjut lagi. Setahap demi setahap kita lihat levelnya, kemudian berlanjut ke level di atasnya. Perhatikan apakah nanti mampu melewati atau tidak. Ini adalah level yang selanjutnya. Kalau dia dilewati, tentu berpeluang akan kembali naik lagi. Sampai di mana? Sampai di level selanjutnya. Level itu selalu kita dapatkan dari
sudut yang terbentuk, ada naik dan turun, maka di situ menjadi levelnya, menjadi resistennya. Dan seterusnya kita uji di sana nanti sampai mendekati ring harian. Ring harian sudah kita ukur dari pagi tadi, ya kira-kira seperti ini. Kemudian kita arahkan ke atas, kira-kira ketika sudah mendekati ringnya, maka berhati-hati. Di situ berpeluang memantul, sehingga ketika kita manfaatkan sell limit di atasnya, tentu peluang untuk kita koreksi dan bisa mendapatkan profit yang dengan cepat ya ketika mendekati levelnya. Ini di Euro USD, kemudian kita perhatikan yang di pound sterling ya. Biar nanti pecinta-pecinta yang lain termasuk pound sterling juga minimal kita juga bisa memahami ya. Semua kita bisa terapkan, hanya tinggal penyesuaian. Sama halnya dengan pound sterling ya. Tadi silakan diulang kembali ya. Tadi pagi sudah kita analisiskan pemetaan untuk satu hari ke depan kira-kira seperti apa ya, potensinya, kemudian titiknya. Dari struktur yang ada ini kelihatan sekali sudah bergerak menuju ke atas tanpa penolakan yang berarti, sehingga kecenderungannya nanti pasti akan tetap ke atas. Tentu dengan kehati-hatian, di level atas itu adalah puncak levelnya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sementara di bawah kita bisa gunakan ini level yang di bawah, sehingga di atas kita ambil posisi buy, di bawahnya kita ambil posisi sell. Sudah, itu dulu kita tentukan. Dari pergerakan yang ada, breakout minimal kita bisa dapatkan buy di sini. Karena entry kita di sini satu candle kita 78, kemudian berikutnya 176. Dua candle kita dapatkan exitnya. Targetnya di pound sterling ambil antara ya 80 hingga 100 boleh. Ya, pound sterling sedikit lebih di atas daripada euro. Kemudian perhatikan pergerakan selanjutnya, ketika dia bergerak ke atas, targetnya nanti selalu di level berikutnya. Ya, di level berikutnya itu di mana? Ya, kita bisa lihat di sini ada level, di sini ada level. Di antara dua ini kita bisa dapatkan levelnya. Perhatikan, kalau saya tandai dengan warna ungu, yang di bawah kita tandai dengan warna merah. Perhatikan di antara duanya. Nah, yang pertama sudah di breakout, artinya ada peluang, ada potensi untuk lanjut naik lagi. Sementara yang berikutnya, yang ungu ini masih dalam posisi running, sehingga masih belum kita jadikan sebagai acuan, karena ini masih running dan candle yang terakhir ditutup berada di levelnya. Berada di levelnya artinya masih riskan atau sangat beresiko mengambil posisi di situ. Kecuali nanti menunggu selesai candlenya, kemudian ditutup warna hijau, maka tentu ada peluang lagi untuk kembali naik. Sampai di mana kira-kira? Kita ukur dari yang terdekat ya. Dari yang terdekat kita ukur untuk range-nya. Kira-kira bergeraknya sampai di mana sambil kita lihat nanti levelnya. Berarti di area di sini ya. Di area di sini nanti akan ditolak kembali atau reversal, atau bahkan nanti kalau dia breakout berarti dia akan berusaha menyentuh level selanjutnya. Ada level puncak di sana, apakah nanti mampu ya? Kalau kita lihat dari histori yang ada, dari ujung terendah sampai tertinggi ya, paling tidak kita harus lihat histori yang ada dari beberapa hari yang lalu, adakah nanti yang mendekati level ini ya. Ternyata tidak ada, sehingga kemungkinan untuk bergerak di area itu sangat kecil. Untuk bergerak di area ini adalah sangat kecil sekali ya. Maka probabilitasnya kita ambil yang mendekati, artinya yang berada di 136061 hingga 136334 ya, kira-kira yang potensi di sana. Ini kalau kita mengambil peluang dari GU ya. Tentu peluang yang kita ambil adalah dari breakoutnya masing-masing ya. Breakout di sini kita ambil posisi buy dengan target 80 hingga 100 ya. Sebaliknya ketika di area
penting ya, ketika di levelnya tidak bisa breakout, kemudian mulai ada pergantian warna, Nah, di situ nanti kita amati apakah ada trigger yang bisa kita jadikan untuk entry berikutnya. Yang pasti ketika tidak ada tanda-tanda turun, maka jangan coba-coba untuk melawan. Karena kondisi seperti ini, dominan seperti ini, nanti akan terus berkesinambungan bergerak ke atas. Ya, kecuali nanti ada sentimen tiba-tiba berubah warna yang cukup panjang. Nah, nanti kita baru evaluasi kembali. Selanjutnya kita di XAU ya, kita masuk di XAU ya, di emas ya, seperti halnya kita sampaikan pagi tadi, bahkan di pagi-pagi sebelum marketnya bergerak pun kita juga sudah berikan potensi-potensi yang ada. Pertama kita tentukan tadi pagi kan ketika analisa baru beberapa candle terbentuk, sehingga ke depan juga belum ketemu. Kita juga tidak tahu pasti tingginya sampai di mana, kemudian kalau turun sampai di mana. Andaikan saya juga tahu naiknya sampai di angka ini, tentu dari pagi sudah saya masuk dengan lot yang besar. Karena juga saya tidak tahu dengan pasti, tetapi saya menggunakan probabilitas dari historinya, dari pola yang terbentuk. Maka kita bisa menentukan ya kemungkinan terbesarnya itu. Ya, terbukti dari posisi yang kita sampaikan pagi tadi ya. Yang pertama ada sell stop di angka 1799.60 ya. Ini satu candle langsung kita dapat potensinya, dapat profitnya. 127 belum ya, berarti dua candle 250 sekian. Berarti sudah tercapai, tidak perlu menunggu sampai di bawah. Karena kita juga tidak tahu pasar ini bergerak sampai di mana. Maka kembali ke disiplin, kembali ke target masing-masing. Ini di pairnya XAU, sehingga kalau kita menggunakan day trading jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu ngambil peluang potensi yang terlalu jauh ya. Target yang kita tetapkan jangan terlalu jauh, tiap transaksi kita batasi ya 100 hingga 200 ya. Ya mungkin ada kalanya ketika di awal sudah kita dapat profit yang lebih, nah kita bisa gunakan trailing atau bahkan kita bisa exit lebih awal. Profit yang kita dapatkan kemudian sudah kita close, itu adalah bukti nyata bahwa kita profit. Beda kalau kita sudah menemukan profit yang kita jalani, sudah ada profit di sana floating, masih gerak tapi tidak di close. Walaupun profit sampai di ujung, tetapi ketika tidak tahu close-nya di mana, maka akan kembali ke atas dan berposisi lagi berbalik menjadi minus. Maka belajar untuk kita disiplin dengan target kita. Tidak perlu kita harus bermuluk-muluk sampai di sini. Karena ini adalah bagian dari pasar, tidak bisa kita baca secara mutlak. Ya, kecuali kita memang tradingnya jangka panjang. Trading jangka pendek itu tiap transaksi harus sudah ketemu. Saya targetnya berapa pip, saya targetnya berapa persen, harus tahu ketemu dulu di awal. Oke, katakanlah kita sampai di sini dua candle selesai, close. Yang kita lakukan apa ya? Kita menunggu trigger selanjutnya ya, trigger selanjutnya dari karakter candle yang terbentuk. Kenapa kita bisa menentukan buy limit di angka ini? Ya karena ada penolakan yang cukup banyak, ada level di sana. Ya, kita tidak bisa hanya melihat dari zoom seperti ini, tapi kita selalu perkecil nanti akan ketemu yang nama area retracement. Kenapa pas berada di situ marketnya memantul ya? Jangan dibilang selalu faktor kebetulan, tetapi penuh perhitungan, penuh dengan analisis ya, di mana analisis ini didasarkan pada historinya, pada pola yang terbentuk. Persis berada di retracement, dia memantul kembali ya. Kalau kita menggunakan buy limit di angka ini tentu akan tersangkut dan kemudian naik. Bahkan satu candle ini pun kita sudah dapat keuntungan lebih ya, 190 pips. Kalau kita masih tunggu tentu lebih banyak lagi. Kemudian di atas ada lagi buy stop di sana. Ada buy stop kita tempatkan di sini. Tersangkut, kemudian untung belum terlalu banyak, ada koreksi kecil,
kembali naik lagi, tercapai. Nah, yang kita sampaikan ini bukan keakurasiannya, bukan validnya, tetapi bagaimana cara kita menentukan. Kemudian ketika nanti yang kita lakukan salah, jangan pernah disesali, tapi cari jalan keluar. Ya seperti hanya ilustrasi yang sering kita sampaikan, ketika kita dalam suatu gedung di gedung itu terjadi kebakaran, yang kita pikirkan adalah mencari jalan keluar, bukan hanya berharap nanti apinya padam dengan sendirinya. Harus usaha untuk bisa keluar dari zona itu, bagaimana caranya? Walaupun harus menerjang api yang besar, setidaknya kita bisa exit, setidaknya kita bisa survive, masih hidup. Walaupun dengan luka, walaupun dengan rasa panas dan sebagainya. Sama halnya dengan trading, ketika yang kita analisakan salah, jangan menggerutu, jangan menyalahkan analisa kita. Karena tidak ada yang pasti dalam analisa. Analisa ini tidak 100% tidak bisa. Semua siapapun tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada yang ngomong valid, analisanya valid, indikatornya valid, itu hanya omongan mereka untuk menarik orang lain biar mereka tertarik. Dan kemudian nanti dagang lagi. Ya dagang apa saja macam-macam, apakah indikator, apakah signal, apakah copy trade, apakah robot dan sebagainya. Karena tidak ada yang pasti di dalam analisis. Yang ada adalah kemungkinan terbesarnya. Itu pun kalau salah, kalau berbalik, ya kita evaluasi kembali, kita koreksi, kita lakukan perbaikan, ikuti arus yang ada. Itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan nanti kita bisa bermanfaat.